Ada 2 poin penting yang akan saya sampaikan. Kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Ada rasa anak itu menjadi tidak berguna, berasal dari keturunan yang rusak. Perseteruan panas antara Baim Wong dan Paula Verhoeven kini memasuki babak baru. Melalui kuasa hukumnya, Baim Wong menyambut langkah yang ditempuh Paula yang resmi mengajukan banding ke Pengadilan Agama Tingkat Tinggi Jakarta Selatan pada 28 April 2025 kemarin. Keputusan Paula mengajukan banding lantaran kecewa dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyebutnya sebagai istri durhaka terkait dugaan perselingkuhannya dengan Niko Surya. Terkait putusan Paula yang mengajukan banding tersebut, Baim melalui kuasa hukumnya menyebut sedang menyiapkan materi yang cukup penting yang akan dibawanya saat mengajukan banding nanti. Lantas, benarkah Baim Wong akan membungkam Paula melalui bukti-bukti yang dimilikinya? Mengingat sebelumnya, kuasa hukum Paula mencurigai berbagai rekaman, baik video maupun suara percekcokan antara Baim dan Paula yang tersebar luas di media sosial, yang seolah-olah dijadikan senjata bagi Baim untuk menjatuhkan Paula. Lantas, bukti apa lagi yang disiapkan Baim dalam gugatannya kali ini? Memang benar termohon mengajukan upaya hukum banding. Ya, itu yang saya dapat pemberitahuannya kepada saya, sehingga saya pun menyampaikan informasi tersebut kepada Baim bahwa pihak termohon telah mengajukan upaya hukum banding dan selanjutnya saya dikasih amanah untuk juga menggunakan hak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang bahwa kami juga punya hak untuk mengajukan banding. Sehingga tadi pagi sekitar jam 10 pagi saya juga mengajukan upaya hukum banding. Jadi intinya tadi pagi lah ya, biar jelas, kami juga mengajukan upaya hukum banding. Ini maka dua pihak sama-sama mengajukan upaya hukum banding, ya nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Ya, itu adalah amanah yang diamanahkan kepada saya. Apabila pihak termohon banding, Bang, kita menggunakan hak kita juga sama-sama. Tapi kalau dia tidak mengajukan upaya hukum banding, saya diminta tidak mengajukan upaya hukum banding. Jadi biar selesai. Ada 2 poin penting yang akan saya sampaikan dengan persoalan banding ini, dan ini sangat penting karena terkait dengan sesuatu yang nantinya akan saya sampaikan secara terperinci di dalam memori banding kami. Ya, hari ini Senin 28 April 2025, Ibu Paula melalui tim kuasa hukum telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Tentu yang akan dipersoalkan kami akan susun, tapi utamanya adalah alasan-alasan perceraian yang saat ini distereotipkan atau distigmakan kepada Ibu Paula. Jadi nggak usah, apapun itu nggak usah ada naik banding segala, sama dengan saya ya. Saya juga kalau terburu dia juga atau enggak yang tidak mau diri saya tidak akan naik banding. Kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada.
Jalur hukum ditempuh Paula Verhoeven demi mendapatkan keadilan atas kehormatan dan harga dirinya yang telah dijatuhkan serendah-rendahnya atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyebutnya sebagai istri durhaka terkait isu perselingkuhan dengan Niko Surya. Dan serta salinan putusan cerai yang menyebut jika mantan model papan atas itu mengidap HIV. Menanggapi hal itu, Paula melaporkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial dan Dewan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Paula berharap laporannya dapat mengembalikan kehormatannya sebagai seorang ibu demi menjaga masa depan kedua anaknya atas petaka rumah tangga yang dialaminya, hingga berujung perceraian atas tuduhan yang amat menyakitkan, yakni perselingkuhan. Tapi yang kita laporkan tadi itu lebih kepada administratif judisial. Nah, administratif judisial itu terkait dengan salah satunya itu tentang munculnya pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu memang kita nilai sebenarnya kan belum terbukti apa-apa, karena ini juga masih ada proses hukum yang lainnya, baik itu banding maupun ke Mahkamah Agung. Nah, itu sebenarnya bukanlah fakta persidangan, tetapi lebih kepada dalil yang disampaikan oleh para pihak. Silakan membantah, yang jelas dari fakta-fakta di persidangan semua terungkap. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan dengan seorang wanita istri orang. Dan itu ditemukan. Karena untuk dikatakan menjadi bukti yang sempurna, saksi itu harus ditambah dengan adanya bukti otentik sebenarnya. Nah, tidak ada bukti otentik yang menyatakan apa-apa sebenarnya. Oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa pada saat ini munculnya putusan tersebut itu atau pertimbangan gitu ya, itu menjadi suatu persoalan, dan kemudian setelah itu kami ingin meminta tolong kepada KY dan Bawas Mahkamah Agung untuk menilai apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Maka ditemukan adanya fakta bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan dan dikategorikan sebagai istri yang nujus atau istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah penilaian hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Seperti itu. Tentu yang akan dipersoalkan kami akan susun, tapi utamanya adalah alasan-alasan perceraian yang saat ini distereotipkan atau distigmakan kepada Ibu Paula. Urgennya adalah ini adalah ikhtiar untuk mendapatkan keadilan. Juga ikhtiar untuk mengembalikan harkat dan martabat Ibu Paula sebagai perempuan dan sebagai ibu. Drama perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven memang miris. Berbagai isu tak sedap menguap dan menjadi perbincangan luas di ruang publik. Mulai dari isu perselingkuhan hingga penyakit HIV yang diduga diidap Paula. Tidak sedikit yang kesal dengan sikap Baim yang sampai tega hati menyebarkan hal private mantan istrinya yang seharusnya tidak perlu dibeberkan. Menanggapi pemberitaan tak sedap yang menimpa Paula, Emma Waroka turut buka suara. Pemeran film Takut Kawin itu menuding Baim Wong tidak berpikir panjang atas tindakannya menyebarkan aib mantan istrinya yang menurutnya akan berdampak pada anak-anaknya. Bagi Emma Waroka, tindakan Baim sama saja meracuni masa depan anak-anaknya. Bagaimanapun, seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya meski telah bercerai. Karena hal itulah, perceraian Baim dan Paula tidak boleh mengorbankan masa depan anak-anaknya. Itu berita yang menyedihkan buat aku. Nah, nggak cuma itu. Secara perceraiannya sendiri sudah traumatized gitu ya. Ditambah lagi pemberitaan-pemberitaannya ini kok menurut aku hal-hal yang terlalu private sekali bisa terangkat gitu ya, bisa tersebar. Nah, ini yang mau aku benar-benar make my point, bukan membela siapa yang benar siapa yang salah. Tetapi ada hal-hal yang sepertinya sudah diterabas, yaitu penyebaran rekaman. Iya, kalau untuk anak-anaknya pastinya akan besar dan jejak digital nggak bisa dihapus. Gimana pun udah viral, tadi aku bilang udah berjuta-juta orang yang menonton, merepost, men-sharing kemana-mana. Anak-anak ini aku rasa ya mereka pasti akan tumbuh dengan sendirinya, tetapi
ada perannya Paula, perannya Baim untuk bisa memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya, menunjukkan sikap yang sebaik-baiknya kepada anak-anak mereka. Makanya aku sih berharap, ini mungkin masih panas kali ya, ini bapaknya anak-anak ini ya. Kalau aku lihat sih ibunya sih udah kayak lebih ya udah pasrah gitu. Tapi nih dari si bapak ini, coba deh renungkan lagi. Sebenarnya action saya ini dampaknya gimana sih ke anak-anak saya gitu. Ada rasa anak itu menjadi tidak berguna, berasal dari keturunan yang rusak, yang nggak kualitas. Mau ada mental anak belum maju ketemu temennya aja, yang dari keluarga bahagia aja udah rusak mental di rumah. Coba camkan itu. Yang jelas selama ini itulah yang menjadi skala prioritas Baim, sehingga dia berjuang untuk kepentingan anaknya. Kepentingan Ibu Paula itu adalah ingin melakukan merawat dan mengasuh anak-anak dengan waktu yang lebih panjang gitu, dan juga memastikan tumbuh kembang anak-anak itu tidak terganggu dalam proses perceraian ini, termasuk dengan konten atau berbagai informasi yang tersebar. Muncul berita-berita yang menurut saya tidak pantas, vulgar dipublikasikan. Yang kita ingat di sini adalah jejak digital buat anaknya, mentalnya, psikisnya untuk masa depan yang bersangkutan. Saya sih berharap semoga persoalan ini kedua belah pihak bisa duduk bersama. Yang mereka harus perhatikan ini adalah masa depan anak dan juga psikis anak ke depan. Karena anak itu ke depan pasti setelah dewasa dia akan melihat jejak digital kedua orang tuanya, dan betapa mirisnya dan sakit hatinya ketika ternyata ada berita-berita yang menurut saya sangat sensitif, yang sangat vulgar diberitakan di media. Nah, ini yang kalau menurut saya pembelajaran buat kita yang menikah dan mungkin bercerai, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Nama Paula Verhoeven belakangan ini tidak pernah sepi dari pemberitaan. Berbagai berita tak sedap mengenai isu perselingkuhannya hingga dugaan mengidap HIV tersebar luas dan menjadi konsumsi publik. Akibat pemberitaan itu pula, Paula merasa dirugikan. Harga diri dan kehormatannya telah diserang bertubi-tubi. Atas hal itulah, Paula melalui kuasa hukumnya mendatangi Dewan Pers atas pemberitaan yang memberatkan dan merugikan dirinya atas berbagai isu yang belum terbukti kebenarannya. Mengingat perceraiannya dari Baim Wong masih bergulir usai resmi mengajukan gugatan. Lantas, seperti apa hasil pertemuannya dengan Dewan Pers? Tim kuasa hukum Paula Verhoeven mendatangi Dewan Pers. Pertanyaannya, apa agenda dari kuasa hukum Paula Verhoeven untuk datang ke Dewan Pers? Ada 2 poin dalam audiensi kita hari ini. Yang pertama, hari ini kita beraudiensi tentang bagaimana seharusnya pers dan media merespon tentang data pribadi, terutama data pribadi yang spesifik misalnya, seperti data rekor medis misalnya. Dalam kasus klien itu aja yang pertama ya. Yang kedua, Dewan Pers menyambut baik tentang bahkan mengusulkan kepada tim kuasa hukum dan Mbak Paula untuk melakukan pengaduan. Tanggapan saya sebenarnya saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini. Itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya.
yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Secepatnya sedang kami analisis tadi tentang sejauh mana tadi mana yang bisa masuk ranah Dewan Pers, mana yang tidak, sedang kami petakan. Nah, tentu kalau bisa kita ini prosesnya cuma proses Dewan Pers, tidak bisa bersambung ke upaya lain, meskipun tidak tutup kemungkinan. Tidak tahu, makanya kemarin kami melaporkan ke Bawas, biarkan Bawas melakukan investigasi dan kemudian menemukan siapa sebenarnya aktor di balik ini. Iya, tadi Dewan Pers juga memberikan rekomendasi juga bahwa memang seharusnya pihak kami cukup merespon dengan positif, tidak tidak pasif, karena bagaimanapun Pon Media adalah rekan kita semua, pemberitaan untuk kepentingan umum, kepentingan publik, harusnya mencoba melakukan klarifikasi. Bahkan seperti yang kami katakan, ada pemberitaan yang belum tentu kebenarannya menyangkut data pribadi ditulis oleh media, tapi kemudian kami bisa jadi responnya kurang responsif, sehingga kemudian itu penting menjadi pelajaran juga bagi kita. Majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Dan itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori tidak bisa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.